Renungan Harian Rabu 3 Maret 2021. Ia akan dijatuhi hukuman mati dan bangkit pada hari ketiga. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 18 ayat 18 sampai 20 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Saudara-saudariku terkasih, manusia mengimpikan hidup yang hanya menyenangkan tanpa mengharapkan suatu perjuangan dan kerja keras. Tetapi putra manusia mewujudkan cita-cita dan harapannya sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Santo Matius menampilkan sikap Yesus yang begitu tegas, mempersiapkan para muridnya untuk menerima kenyataan yang akan menimpa dirinya dan bagaimana mereka juga harus berjuang untuk hidup seperti sang gurunya. Saudara-saudariku terkasih, kisah perjalanan Yesus bersama murid-muridnya menuju ke Yerusalem menampilkan 3 gagasan pokok yang perlu kita renungkan, yakni pertama, tujuan perjalanan menuju ke Yerusalem. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Di sini Yesus menyebutkan saat dan tempat putra manusia akan menderita. Pelakunya adalah 2 tokoh elit Yahudi, yakni imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan tindakan mereka adalah menjatuhi hukuman mati, menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, agar diolok, disesah, dan disalibkan. Namun yang terjadi adalah berita gembira. Ia akan dibangkitkan sesuai dengan rencana Allah pada hari ketiga. Kedua, tanggapan para murid Yesus. Pernyataan Yesus ini rupanya bukan menjadi berita gembira bagi para muridnya, tetapi sungguh sangat mencemaskan. Mereka tidak siap menerima kenyataan menderita dan disalibkan. Maka reaksi yang muncul adalah mereka meminta posisi, duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan Yesus. Keinginan ini bukan hanya dari pihak para murid, Yohanes dan Yakobus, tetapi juga dari orang tua mereka, mamanya. Ketiga, tanggapan Yesus atas permintaan dan reaksi para murid. Terhadap permintaan ibu Yesus, ibu Yohanes dan Yakobus, Yesus tegas mengatakan, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Artinya, posisi di sebelah kiri atau sebelah kanan bukan didapat dengan cuma-cuma atau gratis, tetapi akan ditentukan oleh Allah. Selanjutnya kepada murid-murid lain, Yesus mengatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya kepada tebusan bagi banyak orang." Di sini Yesus mengajak para muridnya bukan untuk mencari posisi atau jabatan, atau kedudukan tinggi, tetapi menjadi pelayan, menjadi hamba, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa untuk banyak orang. Semua yang diungkapkan Yesus ini merupakan ajaran dan aturan
yang perlu ditaati dan dihayati dalam tugas perutusan. Risiko dari ajaran Yesus adalah siap memikul salib, harus memikul salib. Saudara-saudariku terkasih, kita sering memiliki sikap seperti Ibu Yakobus dan Yohanes, dan juga seperti Yakobus dan Yohanes, mau mencari posisi dan jabatan. Kita bersedia untuk menerima tugas dan tanggung jawab, tetapi tidak mau bekerja, tidak mau memikul salib, tidak mau melayani dengan baik. Maka dalam masa prapaskah ini, kita berusaha untuk membaharui sikap, pelayanan, dan komitmen kita terhadap panggilan yang telah diserahkan kepada kita masing-masing, serta siap selalu untuk memikul salib bersama Yesus. Amin.